Selamat sore Nadi. Sore Kak. Oke, jadi kemarin kita sudah sempat nih melakukan sesi konseling yang pertama. Sekarang kita lanjut ke sesi konseling yang kedua. Nadi, gimana hari ini perasaannya? Baik Kak. Moodnya hari ini gimana? Moodnya juga hari ini sangat baik. Ya, jadi moodnya hari ini sangat baik. Ya, bisa diceritakan tidak kenapa moodnya hari ini itu sangat baik? Sangat baik itu karena beberapa hari terakhir Kak di rumah terus. Kegiatan yang dilakukan sama terus berulang-ulang, jadi sumpah Kak. Dan sekarang ada kesempatan untuk keluar rumah dan mencari suasana baru. Jadi moodnya sangat baik. Oke, jadi mood Nadi saat ini tuh sangat baik. Bisa diceritakan tidak apa aktivitas Nadi akhir-akhir ini? Aktivitasnya itu monoton juga, kayak bangun terus cuci piring biasa bantu mama atau beli sayur atau kayak goreng tempe atau ikan, terus soalnya cuci piring lagi, jadi kayak berulang terus sih Kak, jadi sumpah dan bosan. Ya, jadi Nadine merasa aktivitas Nadine ini akhir-akhir ini sangat monoton karena melakukan aktivitas yang itu saja. Terus hari ini Nadine datang ke sesi konseling kedua, Nadine merasa sangat senang. Oke, gimana Nadine perasaannya mengikuti sesi konseling yang pertama? Sesi konseling yang pertama itu sangat asik Kak, karena dan ternyata bisa Kak cerita ke orang. Dulu kan selalu Kak jadi pendengar atau kayak memberi solusi seperti itu. Sekarang kayak ada orang yang mendengar ceritaku ya, karena kalau biasa kalau mau cerita ke orang, orangnya fokus ke main HP atau kayak ada dengar cerita. Dan kalau kita yang cerita, kita fokus Kak, kita kayak memberi support atau memberi solusi. Sedangkan kalau kita cerita ke orang, saya cerita ke orang, orangnya kayak sibuk main HP atau kayak ada aktivitas lain yang dilakukan seperti itu. Oke, jadi Nadine sekarang senang ya, akhirnya ada yang bisa mendengar cerita Nadine. Oke, baik. Bagaimana Nadine? Ada hal baru tidak dari sesi pertama? Hal baru itu mungkin seperti mengetahui pekerjaan yang ada ya Kak, mungkin seperti penggosok lensa seperti itu atau ahli biologi seperti itu Kak. Oke, jadi Nadine lebih banyak tahu nih lagi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin agak asing didengar sama Nadine. Oke. Bagaimana Nadine perasaannya saat ini sebelum mulai sesi konseling? Perasaannya saat ini sangat baik juga Kak, karena dari rumah dari awal juga sampai di sini sangat baik. Oke, Nadine agak merasa kurang nyaman atau apa sebelum sesi konseling? Mungkin agak nyamannya karena ada dikduk ya Kak untuk diwawancara seperti itu, kayak nanti ngeblank atau seperti apa tadi. Sekarang tidak Kak. Apakah Nadine ini nyaman berbicara dengan orang baru? Sebenarnya saya juga nyaman Kak, cuman biasa kayak lihat orangnya ini ekspresinya garang atau tidak. Tapi kadang kalau bicara sama orang yang garang ternyata lebih friendly, ternyata lebih nyambung seperti itu. Berarti Nadine ini cukup nyaman ya untuk berbicara dengan orang yang baru. Apa yang Nadine harapkan bisa terjadi setelah sesi konseling ini? Mungkin lebih terarah ya Kak, seperti cita-citanya lebih terarah ke arah mana, atau mungkin ternyata passion saya ada di sini seperti itu. Terarahnya itu kayak gimana nih? Terarahnya itu mungkin soal yang profesi ya Kak, kayak ternyata basicnya itu Nadine ada di sini, atau Nadine itu harus menghindari profesi yang seperti ini, seperti itu. Menurut Nadine, dalam Nadine mengambil keputusan buat menentukan jurusan karir Nadine, siapa yang mempengaruhi keputusan Nadine? Mungkin sebagian besar dari keluarga dan teman-temannya Kak, karena pasti orang yang terdekat kita yang mempengaruhi kita. Tapi kadang juga dalam hati saya ingin profesi yang seperti ini, tapi kadang orang tua tidak mendukung atau kadang mensupport seperti profesi yang lain seperti itu. Ya, jadi sebagian besar keputusan Nadine juga ada orang tua di dalamnya. Menurut Nadine, Nadine lebih memilih ikut keputusan Nadine sendiri atau ada pertimbangan dari orang lain? Mungkin pertimbangan kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin pertimbangannya 2, karena saya juga tidak terlalu berpikir sama pendapatnya orang lain Kak, karena kayak menurutku kalau kita terus ikuti pendapatnya orang lain kita tidak bakal maju-maju seperti itu. Karena kalau kita mementingkan perasaan pikiran orang lain dulu sebelum pikiran dan perasaan kita, mungkin
jati diri kita sebenarnya tidak ada seperti itu. Oke, jadi Nadine mungkin lebih mengikuti minat sendiri ya. Tapi mungkin ada juga Nadine mempertimbangkan dari saran orang lain. Baik, kalau misalnya Nadine tidak berhasil masuk ke jurusan yang diinginkan nanti, apa rencana cadangan Nadine? Mungkin rencana cadangannya itu akan bertanya dulu ke orang tua kak, akan bertanya seperti harusnya saya kemana atau minatnya seperti apa. Kalau orang tua seperti bilang ambil ilmu administrasi saja, tapi kadang saya kayak merasa kak, kalau ilmu administrasi kan kayak berhari-hari di kantor tuh kak, dulu terus kayak minggu-minggu berturut-turut kalau ada rapat dulu terus juga. Dan pada saat PKL juga sudah merasa kalau dulu karyawannya kayak dulu terus, kalau rapat dulu terus kayak mungkin agak encok ya kak ya sebenarnya. Jadi saya juga tidak terlalu suka pekerjaan yang kayak monoton yang dulu nonton terus pegang laptop atau komputer. Saya kayak merasa kayak masa ini terus kerja, tidak ada pergi-pergi, kalaupun pergi mungkin sebentar aja, itu pun duduk kembali seperti itu. Oke, jadi kemarin juga sempat Nadine berbicara sempat kemarin Nadine mengatakan kalau pilihan mungkin opsi terakhir Nadine itu perawat. Apakah kalau misalnya Nadine tidak berhasil masuk nih, perawat ini menjadi opsinya Nadine? Iya kak, mungkin akan menjadi opsi terakhir karena pertama juga pas tanya itu ke mama juga bilang kayak oh iya itu saja. Kalau memang itu yang mau dikatakan hatimu atau kayak mau kalau memang belajar dengan sungguh-sungguh mungkin ambil misalnya perawat. Tapi kadang juga kayak berpikir mungkin perawat mahal sekali ya biayanya, apalagi kayak kita di Indonesia kayak perawat itu gajinya kecil, terus biaya kuliahnya itu mahal sekali apalagi kalau tidak ada beasiswa. Jadi kayak saya juga tanya mamaku bilang saya ikuti program beasiswa seperti itu tuh tidak memberatkan kedua orang tua saya. Oke, jadi itu ya alasannya. Terus apa nih usaha Nadine buat menghadapi jurusan Nadine yang ingin dipilih? Apa persiapan Nadine? Mungkin persiapannya tuh searching ya kak, searching seperti perawat itu saya searching kayak dia semester 1 mata kuliahnya apa, semester 2 apa, dan saya juga belajar kayak ternyata perawat tiap semester ada OSCE, ada kalau ada PKL kita harus ada askep seperti itu. Dan katanya juga saya dengar tetangga bilang kalau ambil perawat itu pulangnya di rumah cuma tidur, makan sama mandi, terus pergi lagi. Dan justru itu kak saya mencari yang itu seperti itu karena kayak sumpah sekali di rumah kalau pekerjaannya cuma itu terus lihat orang yang itu terus. Jadi kayak kalau perawat kan kayak kita bertemu orang baru, kita belajar hal baru seperti itu. Oke, setelah mengikuti tes kemarin, Nadine ada searching tidak jurusan yang menurut Nadine menarik lagi? Mungkin jurusan yang paling menarik itu kayak ternyata ada ahli geologi, ahli astronomi seperti itu kak, atau kayak perancang busana atau ahli perpustakaan seperti itu. Oke, ahli astronomi. Nah kemarin ini sempat saya dengarkan Nadine mengatakan kalau Nadine ini suka membaca buku astronomi. Kenapa nih dengan astronomi? Dulu kak pas kecil lihat kayak TV orang luar negeri kayak roket seperti itu jadi astronot, lihat-lihat bumi, matahari, bulan, Mars seperti itu kak. Saya juga kepo tapi kayak mungkin keponya itu di skala 5 ya kak seperti itu. Oke, jadi Nadine suka dengan astronomi ya. Menurut Nadine nih penting apa yang penting dalam memilih pekerjaan? Mungkin yang pentingnya itu kak mencintai pekerjaan dan menekuni pekerjaan ya kak, karena menurut saya kalau dari awal kita tidak menekuni dan tidak mencintai pekerjaan kita, hari-hari yang sebenarnya terasa ringan akan terasa terus berat terus tapi kita terus berharap kayak kapan nih hari libur seperti itu. Karena menurut saya kayak kalau kita menjalani pekerjaan dengan mencintai pekerjaan itu sendiri, mungkin kita akan enjoy dan akan terbawa suasana seperti itu, dan hari-hari yang mungkin akan terasa berat akan terasa ringan seperti itu. Oke, bagaimana pendapat Nadine dengan hal penting memilih pekerjaan itu seperti lingkungannya? Bagaimana pendapat Nadine?
Mungkin kalau lingkungan itu tidak terlalu penting ya Kak, karena bagaimanapun kita ini manusia harus beradaptasi pada lingkungan yang baru. Walaupun kita terus berada di lingkungan itu, masa kita harus terus berada di zona nyaman? Kita juga harus keluar ke zona yang lain, seperti mencoba lingkungan baru, termasuk orang-orang baru. Karena menurut saya kalau orang-orang itu terus menonton relasi dan wawasan kita akan itu terus tidak berkembang, seperti itu Kak. Oke, jadi menurut Nadine sendiri ini lingkungan keberapa ya? Menurut Nadine relasi itu apa? Relasi itu menurut saya kayak apakah cara kita berbicara atau kayak cara mengenal seseorang atau mengenal orang seperti dari pekerjaannya, seperti itu. Karena menurut saya kayak relasi itu juga penting dalam kehidupan Kak, seperti itu. Jadi di lembar alat tes ini Nadine ini sudah menyebutkan 3 pekerjaan yang Nadine minati. Ada pekerjaan tambang, dokter hewan, dan perawat. Menurut Nadine nih, 3 pekerjaan ini masuk tidak dalam kategori pekerjaan yang cocok untuk Nadine di alat tes ini? Mungkin agak sedikit masuk ya Kak, walaupun tidak masuk mungkin dari skala 1 sampai 10 mungkin ada 3 atau 2 seperti itu. Oke, jadi saya mau bilang kalau apapun pekerjaan yang cocok pada lembar alat tes ini, Nadine bisa mengikuti, bisa juga tidak. Saya cuma menerangkan pekerjaan yang sesuai dengan hasil dari alat tes. Jadi kalau misal Nadine merasa 3 pekerjaan ini tidak masuk dalam alat tes ini, Nadine tidak usah berkecil hati. Jadi Nadine bisa mengambil saran dari saya atau bisa mengikuti kemauan Nadine sendiri. Dan di pekerjaan yang diminati Nadine ini ada 3, pekerjaan tambang, dokter hewan, dengan perawat. Saya mau tanya lagi nih, kenapa dengan pekerjaan tambang? Dulu Kak kayak lihat-lihat di TikTok atau kayak di Instagram seperti itu Kak, kayak perempuan bekerja di tambang kayak bagus sekali Kak, kayak jadi tidak dipandang enteng sebelah mata oleh laki-laki seperti itu. Tapi semakin research ternyata kayak di outdoor terus ya Kak, seperti itu kayak di outdoor terus, panas terus. Kayak saya bukan di orang yang bagaimana sekali sama matahari, tapi kalau kayak di matahari terus kayak panas sih Kak, seperti itu. Soalnya tak juga saya pekerjaannya kayak di outdoor, tapi kalau kayak harus kayak menghadapi situasi kayak becek lah atau apalah seperti itu mungkin, dan terus menerus seperti setiap hari Kak, mungkin kayak aduh kenapa ini ya, seperti itu, kayak agak kurang terlalu suka juga Kak. Jadi pekerjaan tambang ini ada plus dan minusnya menurut Nadine. Jadi Nadine minat, tapi ada juga kekurangan yang mungkin tidak Nadine sukai dari pekerjaan ini. Terus menarik nih, ada dokter hewan. Kenapa ada dengan dokter hewan? Kalau dokter hewan Kak, dulu kayak atau sekarang juga lihat di TikTok atau kayak di Instagram, kayak dokter hewan itu banyak sekali pekerjaannya Kak. Mungkin mengobati singa atau mengobati harimau atau membantu melahirkan, seperti itu. Ada juga kayak anak-anak kecil itu Kak, mengobati atau kayak kasih lahir ki anaknya yang kayak lucu-lucu Kak. Dan mungkin juga dokter hewan tiap hari nggak monoton, nggak itu terus ji pekerjaannya. Ada juga hewan lain sih kayak tertarik Kak, kayak sebesar apa itu singa atau harimau, seperti itu. Kayak mau juga halus-halus seperti itu, kayak bagaimana ya bentuknya aslinya, seperti itu. Kayak dokter hewan. Nadine suka dengan hewan-hewan? Suka Kak, dulu kayak dulu itu hari ini aku kasih Kak anjing kecil 2, tapi yang saya sayang itu cuma 1 ji. Kenapa tuh? Karena yang satunya tuh kayak begitunya seperti kayak ini tuh yang satu kayak gemuki Kak, gemuki baru kayak kecil kakinya, bagus juga bulu-bulunya. Sedangkan yang lain yang satunya tuh kayak agak botak ya gitu, kayak dan warnanya juga cuma putih hitam, jadi kayak senamanya dia berarti karena kayak kebanyakan hitam. Sedangkan ini kayak satunya pas namanya Cora karena dia warnanya coklat putih, baru kayak lucu seperti itu ya Kak. Cuman merawatnya itu cuma beberapa bulan ji, karena ada datang dari kampung, terus ada lagi sini misalnya itu anjing saya bawa, atau daripada di sini tidak dilihat, kalau saya lihat ji, saya kasih makan ji, saya gunting ji bukunya, padahal seperti itu ya. Biar mungkin kalau di sini kan kayak dikurung terus, kalau mungkin kalau di kampung bakal lari-lari ji, seperti itu. Jadi orang kampung bawa ke kampung, terus pas sampai sana beberapa bulan kemudian pergi ke kampung, ternyata anjingku yang paling aku sayang
hilang seperti itu, hilang di bede, dicuri di bede kak. Terus karena panik ini orang yang jagai katanya Kak Riki yang di Facebook bilang tolong kalau yang lihat anjing seperti ini kasih kembali, dan ternyata biasanya kembali ke anjing, tapi biasanya dicuri lagi. Terus pas dicuri kembali lagi, terus pas kembali beberapa bulan mati di bede kak seperti itu. Gimana perasaan Nadine saat itu? Perasaan saat itu kan ada acara pernikahan. Disitu saya tidak nangis sih kak. Dan pas dengar kalau meninggal anjing yang sayang nangis kak. Jadi seperti itu kayak sedih sekali. Oke, jadi saya mengerti perasaan yang dirasakan Nadine, merasakan kehilangan hewan yang disayang. Oke, terus ada perawat. Nah, Nadine sempat mengatakan kemarin kalau Nadine ini tertarik sama perawat. Ada yang perlu diceritakan kenapa Nadine suka perawat? Mungkin kalau tertariknya perawat itu karena kan dulu juga lihat mama kan kasih makan pasien, terus pas kasih makan pasien, saya juga lihat kayak ternyata perawat ada kasih infus atau kayak kasih obat seperti itu kak. Dan ternyata saya juga tambah tertarik karena saudara mama saya juga bidan seperti itu. Mungkin walaupun agak berbeda dengan perawat seperti itu, dia lebih untuk melahirkan seperti itu anak-anak bayi, tapi saya juga kayak ternyata pekerjaan seperti ini mulia sekali ya, walaupun kayak waktu kita sama keluarga itu sangat sedikit atau kayak hari libur tidak ada, tapi saya merasa kayak mungkin pekerjaan perawat itu adalah pekerjaan yang kayak opsi terakhir dari bidang saya, karena saya juga suka membantu orang kak, suka kayak memberikan harapan kepada orang kalau kayak ini oma yang ini masih bisa sembuh seperti itu. Saya juga suka kayak rawat orang kak, membantu seperti itu. Oke, jadi dari ketiga ini pekerjaan yang diminati Nadine. Kemarin kan Nadine sempat bilang kalau tertarik juga sama dunia psikologi. Nah, kenapa tidak ada nih di ketiga list urutan yang Nadine minati? Mungkin tertariknya dari skala 1 sampai 10 itu mungkin bisa 3 kak, karena tertariknya itu cuma karena lihat tetanggaku ternyata ada anak psikologi, terus psikologinya tuh kayak bagus sekali kok outfitnya, penuh kampus begitu, kayak dicatat rambutnya kak, pakai tas anjing seperti itu, kayak kayaknya seru deh seperti itu. Tapi pas searching juga mata kuliahnya atau kayak dia praktiknya seperti apa, mungkin kalau saya di situ mungkin kayak berobat jalan ya kak ya seperti itu. Jadi kan kalau di psikologi kan kita harus menyimpan cerita orang yang kita konsulkan itu sendiri ya kak. Tapi saya kayak nggak bisa kak sendiri seperti itu, harus kak minimal cerita ke kembarku seperti itu, karena kayak kembarku juga nggak mungkin cerita kemana-mana. Tapi kayak kadang juga kalau orang cerita baru kayak untuk disimpan sendiri, kayak saya juga simpan sendiri jika sampai lupa. Tapi kalau kadang kayak membludak sekali nih sampai kayak harus kak cerita ini, harus cerita karena bohong sekali nih cerita, tapi kayak masa tahu orang sudah percayakan ceritanya ke kita sebarluaskan, tiba-tiba pas kabarku cerita baru ternyata ada tuh orang itu tersembunyi seperti itu. Jadi saya mungkin tidak terlalu tertarik kak. Oke, nah dari dua pekerjaan ini, dokter hewan dan perawat, ini kan berhubungan dengan berhubungan dengan pengobatan. Jadi Nadine suka dengan mengobati orang? Iya kak, suka kayak dulu juga pas SMP masuk PMR kan kak seperti itu, walaupun mungkin tidak cukup 1 tahun nih kak, karena kan COVID itu hari jadi harus di rumah. Tapi kayak saya juga belajar kayak ternyata pengobatan orang itu bermacam-macam seperti itu. Dan perawat juga mungkin tidak itu terus sih pekerjaannya, ada juga yang ke kamar OK, di kamar operasi menjahit luka pasien seperti itu. Ya, jadi Nadine juga suka dengan kerjaan yang membantu orang. Di sini kan Nadine tadi bilang kalau Nadine ini tertarik karena melihat seorang ini kampus ini kayak berpakaian rapi, menarik. Nadine suka tidak dengan fashion? Lumayan suka kak, kayak fashion atau kayak fashion yang di Korea seperti itu kak, yang kayak crop seperti itu suka. Tapi kayak kadang juga kalau diterapkan di Indonesia
Makassar seperti itu, kayak mungkin akan dipandang sebelah mata, apalagi kayak kita bukan cici-cici main dan pribumi gitu kan, kayak mungkin akan dipandang sebelah mata sama orang kayak, ih apakah pakai baju-baju crop begitu, nggak bagus sih kapan bodimu, padahal kayak menurut saya kalau pakai baju yang crop atau kayak yang kita suka ya itu memancarkan diri kita sendiri, memancarkan aura kita sendiri, dan mungkin nggak harus dipikirkan perkataannya orang seperti itu. Oke, jadi nanti pernah tidak penasaran atau cari tahu tentang main fashion? Kalau cari tahu itu mungkin nggak terlalu Kak, tapi kayak kadang juga pas kecil main-main yang tempat yang game busana-busana itu tuh Kak, kayak ih tertarik Kak juga seperti itu, tapi kayak pas kuliah kalau orang fashion itu harus gambar atau kainnya sendiri, harus kayak modelnya seperti apa, kayak bingung Kak juga mau ke gambar apa Kak sebenarnya, kayak karena kayak pas di game itu kan langsung dikasihkan kain jadi, kita juga kayak potong-potong modelnya seperti apa, tapi kalau kayak gue gambar Kak modelnya dan anunya kayak ih apa mau gue gambar, nanti kayak ditiru di orang, bukan jika lihat sendiri tapi meniru di orang, dapat bikin sandal seperti itu, kayak ih kayaknya enggak dia nggak terlalu kreatif seperti bagaimana aja seperti itu. Tapi Nadine suka ya dengan dunia fashion? Iya Kak. Oke, baik. Dari hasil alat tes ini ada rank pertama, rank kedua, dan rank ketiga pekerjaan yang cocok dengan pekerjaan yang sudah diisi oleh Nadine alat tes ini. Nah, di rank pertama itu ada medical. Nah, medical ini pekerjaan yang berhubungan dengan pengobatan. Nah, misalnya dokter, ahli bedah, ahli fisioterapi, apoteker, dan lain-lain. Jadi dokter ini tuh masuk sama pekerjaan dari 3 pekerjaan yang Nadine sebutkan di dalam alat tes, yaitu dokter hewan. Nah, medical ini tuh masuk cocok dengan pekerjaan yang diminati Nadine yang diisi di alat tes, yaitu dokter hewan. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin pekerjaan tambangnya Kak, kayak di sini tidak masuk ya Kak. Oke, jadi saya lanjut ya. Jadi di rank kedua ini tuh ada scientific. Nah, scientific ini tuh pekerjaan yang berhubungan dengan tugas menganalisa dan penyelidikan. Misalnya itu seperti ahli kimia, teknik listrik, apoteker, dokter, psikiater, psikolog, pilot, polisi, dan lain-lain. Nah, dokter, lagi-lagi dokter ini masuk dalam list pekerjaan yang cocok dengan alat tes yang sudah diisi oleh Nadine. Terus yang psikolog ini juga sebenarnya psikolog ini masuk dalam saintifik. Jadi Nadine sempat menyebutkan kalau Nadine ini penasaran dengan bidang psikolog. Nah, sebenarnya psikolog ini juga cocok dengan alat tes yang sudah diisi Nadine. Nah, psikolog ini tuh masuk pekerjaan yang berhubungan dengan tugas menganalisa dan penyelidikan. Jadi kalau Nadine mau ambil psikolog itu sudah cocok dengan Nadine. Terus yang ketiga ada pekerjaan estetik. Nah, ini tuh berbeda dari ketiga pekerjaan yang sudah dipilih Nadine di dalam alat tes. Nah, estetik ini itu pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seni dan menciptakan. Nah, seni itu seperti ahli musik, komposer, aransemen, dan lain-lain. Nah, apakah Nadine suka dengan pekerjaan yang bersifat seni? Lumayan suka juga Kak, karena Mama juga kan pas di Samarinda gereja kayak lihat ada ternyata orang main biola Kak, kadang juga kayak pas di sini kan kayak lihat orang yang ada di gereja itu kayak main biola, ternyata di gereja mamaku ada, terus mamaku juga tawarin bilang kerja di sana saja kalau ke sana saya baru berlatih biola tapi kayak kan tidak mungkin juga ya Kak kalau kayak gereja yang sediakan itu biola, walaupun memang ada tapi mungkin bakal gantian terus, dan sedangkan mungkin orang juga akan beli dan pas lihat harga biola dia kayak mahalnya seperti itu Kak, kayak harus juga mengesampingkan biaya seperti itu Kak, yang biaya tidak terduga atau kayak biaya yang kita jual sendiri seperti itu. Tapi Nadine tertarik dengan dunia musik? Iya Kak, lumayan tertarik. Atau sudah pernah belajar? Kalau belajar nggak pernah Kak, nggak pernah belajar. Jadi
orang tua sudah menyarankan untuk belajar? Kalau menyarankan belajar juga tidak terlalu enggak sih Kak, kalau menyarankan belajar karena kalau bilang juga mau belajar ini kayak orang tua ya cuma bilang pergi nih belajar di rumahnya situ begitu, kayak cuman hanya omongan jika tidak bukan kayak untuk ditinggalkan seperti itu. Sampai hari ini ada yang ditanyakan oleh Nadir tentang pekerjaan-pekerjaan yang Pekerjaan mungkin penulis majalah Kak, seperti apa sih? Oke, penulis majalah itu kayak seorang yang menulis tentang apa yang dimaksudkan di dalam majalah gitu. Nah tadi Nadine itu sempat bilang tentang pekerjaan tambang, tidak masuk di dalam listnya Nadine. Yang ini tadi kan, tadi yang bilang pekerjaan tambang ini tidak masuk di dalam rank. Oke, jadi pekerjaan tambang itu masuk di rank ke-6 nih di pekerjaan diinginkan Nadine. Pekerjaan yang outdoor, yang pekerjaan yang biasanya dilakukan di luar atau di udara terbuka. Nah, jadi justru pekerjaan tambang ini berada di rank ke-6 di pekerjaan yang sesuai dengan alat tes. Tapi Nadine tidak usah berkecil hati kalau misal Nadine tetap mau untuk mengambil jurusan tambang. Nadine tidak harus mengikuti saran dari saya atau saran dari alat tes ini. Nadine bisa juga mengikuti saran dari Nadine sendiri. Tapi kalau misal Nadine mau mengikuti saran dari alat tes ini, itu rank satunya itu ada di medical, terus di rank keduanya itu scientific, dengan rank 3 itu ada di estetik. Nah, dokter ini tuh masuk ke rank pertama dan rank kedua. Apakah Nadine ini sangat suka dengan dokter? Dulu Kak pas kecil kan cita-citanya orang kayak monoton ya, kayak mau jadi dokter, ceweknya terus mau jadi dokter, terus sedangkan yang laki-laki mau jadi polisi. Terus kayak tambah kesini kayak lihat pekerjaan dokter mungkin kayak terlalu banyak biaya juga ya Kak, seperti itu. Walaupun mungkin 11-12 sama perawat, tapi dokter itu lebih ke dalam lagi, kayak seperti spesialis penyakit dalam atau dokter gigi, dokter hewan. Jadi kalau yang pekerjaan utama seperti itu Kak, kayak terlalu beban tanggung jawabnya terlalu banyak, saya rasa kayak terlalu berat kita tanggung jawabnya. Sedangkan kan perawat kayak memang ada tanggung jawabnya, tapi mungkin hanya sebagian kecil seperti itu, hanya separuh dari dokter. Sedangkan dokter kalau salah potong dikit, salah apa seperti itu akan dituntut begitu Kak. Jadi kayak aduh bebannya terlalu berat ya guys, jadi kayak jangan kayak apalagi kayak biayanya juga mahal Kak, seperti itu. Terus lihat juga di TikTok anak koas yang lari terus belum cari curi-curi waktu buat makan pun tidak bisa, seperti itu. Kayak ternyata berat sekali. Oke, Nadine mungkin tertarik, tapi ada beberapa faktor yang membuat Nadine ini masih berpikir untuk mengambil kedokteran. Tapi mungkin Nadine bisa memikirkan lagi kalau misal Nadine masih bingung sama pekerjaan-pekerjaan yang jurusan-jurusan yang Nadine minati. Tapi kalau dari alat tes sendiri itu yang pekerjaan yang cocok, jurusan yang cocok itu seperti medical, scientific dengan estetik, dan dokter dan psikolog ini tuh masuk sama jurusan yang Nadine tadi bilang penasaran dan tertarik. Oke, ada yang ingin diceritakan oleh Nadine lagi? Mungkin yang diceritakan itu psikologi Kak, kan masuk di sini di rank yang pertama atau yang kedua psikologinya. Mau bertanya Kak, kayak mungkin hasil dari nanti yang kayak kalau lulus mungkin bisa jadi seperti apa, kalau psikologi dalam bidang pekerjaan itu seperti apa Kak? Oke, psikologi itu sebenarnya banyak ya. Jadi Nadine bisa jadi psikolog, bisa juga jadi asisten psikolog, bisa jadi HRD gitu. Tidak harus yang kayak psikologi ya, ada juga yang kayak di kantor seperti itu. Iya, jadi itu ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya psikologi ini tuh lapangan pekerjaan itu banyak. Jadi kalau misalnya Nadine lagi misalnya Nadine tertarik bisa untuk mencari informasi lagi, siapa tahu Nadine lebih
tertarik lagi. Tuh. Bagaimana Nadine menilai diri sendiri? Menilai diri sendiri itu mungkin kadang kayak susah ya kak, karena berpatokan terus sama pendapat dan bisikan-bisikannya orang kayak kau kok seperti ini, kok ternyata nih seperti ini kok, padahal saya kayak netral aja kak gitu. Kalau ada orang yang seperti kayak jahat seperti itu, saya juga kayaknya tidak terlalu nih seperti mungkin ada di sikap baiknya, tapi kadang juga saya merasa kayak saya ini kalau ada orang cerita tuh kak terus kayak bilang ih aku dekati itu lo jelek seperti ini, jelek sifatnya, kayak kadang langsung kak juga ngejudge seperti itu, padahal belum pak lihat sifat aslinya, belum pak lihat kayak cuma dengar jatuh kak. Jadi kayak saya juga kadang kayaknya terlalu terlalu mendengar kak perkataannya orang, dan kayak harus kak dulu lihat seperti apa, padahal pas orangnya bilang begitu baru pas kalian secara langsung itu orang yang cerita ternyata tidak buruk yang seperti itu kak, ternyata kayak dia baik sih, cuman mungkin ada dendam pribadinya ini, jadi makanya dia just kayak jangan teman itu karena dia kayak jeleknya sifatnya seperti itu. Nah kalau Nadine ada di situasi seperti itu, bagaimana cara Nadine menangani? Mungkin nggak terlalu langsung ngejudge ya kak, mungkin dengar dulu ceritanya orang, terus pas dengar cerita kayak kayaknya mungkin seperti itu, terus tambah ada yang kayak umur-umuran kayak dia pacarnya ganti seperti itu, mungkin kayak oh iya mungkin kepribadiannya jelek ya, terus pas lihat terus dia cerita mungkin kayak oh mungkin dia ganti pacarnya itu bukan karena butuh terus kasih sayang seperti itu, dia butuhnya ternyata kasih sayang karena kedua orang tuanya gak kasih dia kasih sayang, jadi dia carinya ke orang lain seperti itu. Itu ya cara Nadine menanggapi. Terus apa yang kegiatan yang bisa membuat Nadine lupa waktu? Kegiatan untuk lupa waktu tuh mungkin baca novel ya kak, baca novel, karena kayak kalau baca novel kan tiap chapter itu kayak ada terus gongnya seperti itu, cerita kayak lumayan menarik nih gitu, kayak mungkin pas topiknya juga bagus, di lain chapternya ada gong yang seperti ini seperti itu, jadi kalau kayak dikasih tinggal kayak nanggung sekali seperti itu. Juga biasa kayak suka nonton video-video dari show yang Korea kak gitu, karena kan juga saya juga lumayan sukanya Korea, tapi kayak gak terlalu suka yang fanatik seperti itu. Oke, jadi itu ya. Terus kira-kira nih apa harapan Nadine pada sesi konseling kita hari ini? Mungkin harapannya lebih terarah ya kak ya, lebih terarah seperti oh saya cocoknya di medical nih, ternyata opsi terakhir yang perawat itu ternyata juga cocok seperti itu, lebih terarah kayak cita-citanya mungkin opsi terakhirnya ini seperti itu, karena dari hasil review itu mungkin bagus juga kak. Nah setelah Nadine tahu hasil tes ini Nadine cocok sama pekerjaan ini dan jurusan ini tuh kira-kira gimana perasaan Nadine? Perasaannya sangat senang kak, karena oh ternyata jurusan yang aku mau yang terakhir itu ternyata cocok seperti itu, walaupun ada di peringkat yang kedua atau peringkat yang ketiga seperti itu, dan ternyata juga cocok, dan orang tua juga mendukung juga kak, walaupun pas awal-awal disuruhnya ke administrasi rumah sakit atau administrasi bisnis seperti itu, tapi saya juga merasa kayak harus ikuti kata hatiku, karena kayak kalau udah aku jalani serius terus tiba-tiba berhenti di tengah jalan itu kan kayak malunya bukan cuma kita tapi di keluarga seperti itu. Jadi kayak juga saya juga mengutarakan kalau kalaupun mau biaya kuliahnya itu mungkin jurusan dan profesinya itu harus dalam diriku kak seperti itu. Oke, seperti itu. Terus apa rencana Nadine selanjutnya setelah sesi ini? Mungkin setelah sesi ini saya mungkin akan memberitahu keluarga ya kak, kayak dari hasil tesnya itu ternyata saya juga cocoknya ke perawat, dan tiap hari juga kak setelah pas bilang itu hari mau ke perawat, mau aku bilang kayak belajar terus, belajar sungguh-sungguh, karena biaya perawat itu juga mahal seperti itu.
iya ternyata mahal sekali ya, dan mama bapakku ya kayak mendukung Ji apa yang aku bilang, apa yang aku mau seperti itu, walaupun dari awal di awalnya itu kayak dia bertentang seperti itu, kayak ambil saja jurusan yang kamu ada basicnya daripada kamu ambil jurusan yang harus kamu mengulang dari awal. Tapi menurut saya semua juga akan mengulang lagi dari awal Kak, karena tidak mungkin kalau kita masuk langsung dikasih tugas baru tadi dijelaskan, pasti juga dosennya menjelaskan seperti itu. Nah, dari beberapa jurusan yang Nadine bilang tadi ini, ada tidak gambaran Nadine tentang jurusan-jurusan yang Nadine ambil? Gambarannya itu mungkin di perawat ya Kak ya, karena tante saya kan bidan, terus dia juga kayak lihat pekerjaannya perawat, terus gambarannya kayak bukan cuma tentang infus pasien seperti itu, atau kayak suntik pasien, ternyata banyak kayak ganti perban pasien, atau kayak kateter, pasang kateter ke pasien, dan banyak sekali yang harus dipelajari Kak. Dan mungkin juga pelajarannya saya lihat mungkin mengarah ke dokter juga sebagian, karena kayak kita juga harus mempelajari detak jantungnya seperti itu. Oke, jadi itu ya gambaran Nadine. Menurut Nadine setelah sesi pertama dan sesi kedua konseling kita hari ini itu sudah ada tidak jurusan yang menurut Nadine ingin ditekuni? Mungkin kalau ditekuni itu perawat ya Kak, tapi mungkin itu di usia terakhir. Saya juga mau perjuangkan juga teknik pertambangan seperti itu, mau coba setidaknya walaupun tidak lulus, setidaknya saya kayak mencoba seperti itu Kak, karena kayak masa kita di dunia ini harus pasrah terus, harus terima terus kayak keadaan, tidak mencoba. Padahal mencoba itu asik, dan menurut saya juga suka mencoba hal-hal baru Kak, seperti kayak ujian seperti ini bagaimana ya rasanya, harus dilewati seperti itu, kayak berat ya atau bagaimana, terus pas jalanin ternyata enjoy jika seperti itu, ternyata kayak bisa ya juga lewati ujian ini seperti itu. Oke, jadi Nadine ini masih berusaha ya untuk mencoba nanti ambil jurusan pertambangan terlebih dahulu. Nah, Nadine ini kan bilang tadi kalau Nadine ini mau berusaha. Apakah Nadine pernah mengalami kegagalan? Mungkin kegagalannya itu banyak sekali ya guys ya, banyak sekali nih Kak, karena kayak pernah juga daftar beasiswa kayak universitas yang di luar Makassar tuh Kak, dan saya ikut juga sebenarnya ikut sama temanku, dia daftarnya beasiswa ini, saya juga ikut, dan ternyata jurusan yang aku mau juga ada, jadi saya daftar. Terus pas daftar ternyata temanku lolos sedangkan saya tidak, tapi saya disitu kayak menerima jika kenapa saya tidak lolos, karena kayak saya juga ikut seperti itu. Tapi pas ujian yang itu hari Kak, yang bersamaan semua orang, sama Kak, temanku berjuang dari awal, walaupun beda jurusan yang aku ambil, tapi kayak kenapa saya gagal terus kayak tidak ada kesempatan untuk menang seperti itu, tidak ada kesempatan untuk kayak berhasil di tes yang seperti itu, temanku terus. Jadi saya juga kayak kalau ada ikuti tes seperti itu Kak, kayak berpikir Kak, kayaknya saya gagal dia kayak di posisi terakhir deh, karena temanku terus yang berhasil, walaupun saya juga tahu diriku seperti apa, kayak saya sampainya di sini seperti itu, tapi saya juga berusaha Kak, tapi ternyata gagal terus gitu. Nah, bagaimana perasaan Nadine saat itu? Mungkin nangis ya Kak ya, nangis bombay banget pas dia nangis, mungkin karena menurut saya kalau tidak nangis sih baru disimpan sendiri kayak bakal berat terus ini hati begitu, hari-hari juga kayak berat terus seperti itu, kayak tidak ada yang membahagiakan di diri ini. Tapi menurut saya juga kalau mungkin Tuhan juga kasih gagal di situ karena dia buka pintu yang lain seperti itu Kak. Saya merasakan apa yang dirasakan oleh Nadine. Nah, saat berada dalam situasi itu apa yang dilakukan oleh Nadine? Mungkin banyak-banyak berdoa juga Kak, karena ya Mama juga bilang mungkin rezekinya dari situ, atau juga mungkin Tuhan tahu kalau kau tidak mampu di situ, mungkin mampunya di sebelah sini, di jurusan ini seperti itu Kak. Jadi itu ya salah satu hal yang kenapa Nadine masih berusaha buat terus mencoba. Menurut Nadine dari sesi pertama dan sesi kedua kita ini, Nadine masih bingung tidak dalam menentukan jurusan?
Mungkin tidak terlalu bingung juga kak, karena dari awal pas bicara sama orang tua ada plannya, dan mungkin juga saya juga akan tanya mama bapakku kalau saya juga cucunya ternyata diperawat, seperti itu. Oke, jadi itu yang akan disampaikan Nadine ya sama orang tua mungkin. Jadi Nadine lebih memikirkan untuk mengikuti terlebih dahulu alat tes yang sesuai dengan minat Nadine. Tapi dalam alat tesnya ini sebenarnya Nadine ini juga minat ya sama jurusan perawat. Oke, jadi sesi konseling kita pada sore hari ini itu sudah berakhir. Terima kasih karena sudah mengikuti sesi konseling yang pertama dan kedua. Jadi sesi konseling kita sudah sampai sekarang ini sudah berakhir dari sesi pertama dan sesi kedua. Semua hal yang Nadine ceritakan ini dalam sesi pertama dan sesi kedua saya akan jaga kerahasiaannya. Ada yang masih mau ditanyakan oleh Nadine atau ada mungkin Nadine masih penasaran atau apa? Enggak nih kak, karena dari awal juga kakak kasih kesempatan untuk saya berbicara, untuk cerita, jadi kayak lebih plong sekarang seperti itu. Oke, jadi apakah Nadine tadi selama sesi konseling ini merasa nyaman? Rasa nyaman kak. Oke, nyaman itu kayak gimana? Nyamannya itu karena ceritanya didengar, diperhatikan seperti itu. Karena kalau kadang cerita kan ada diperhatikan orang, tapi sekarang pas cerita diperhatikan, walaupun bukan cerita yang kayak kesehari-harian. Dan menurut saya juga tentang menentukan profesi atau cita-cita yang tepat itu juga penting. Seperti itu. Oke. Apakah Nadine masih ada yang dibingungkan atau apa? Enggak kak. Terima kasih Nadine karena sesi konseling kita pada sore hari ini telah berakhir, sesi pertama dan sesi kedua. Terima kasih karena Nadine masih mau mengikuti sesi konseling kita. Semua yang Nadine katakan dari sesi pertama, sesi kedua, cerita Nadine apapun itu, saya akan jaga kerahasiaannya. Dan soal pekerjaan dan jurusan yang ada pada alat tes itu mungkin yang tidak sesuai seperti pekerjaan tambang yang berada di rank 6, sebenarnya tidak apa-apa, terserah Nadine mau mengikuti yang alat tes atau yang menurut Nadine pekerjaan yang Nadine minati. Tapi menurut alat tes ini saya katakan tadi kalau dari hasil alat tes ini itu pekerjaan ini rank pertama ini ada di medical, di rank kedua ini ada scientific, dan di rank ketiganya ini ada estetik. Nah, dokter hewan ini tuh dan perawat itu masuk di medical, di berhubungan dengan pengobatan. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan oleh Nadine. Terus psikolog juga itu masuk dalam scientific di rank kedua. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi mungkin sesi konseling kita sudah sampai saat ini itu telah berakhir. Terima kasih Nadine. Terima kasih kak.